empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bisa kita ketahui bahwasanya lahan basah sangat identik dengan kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Kalimantan Selatan. Lahan basah sendiri bisa didefinisikan sebagai wilayah daratan yang tanahnya jenuh dengan air, baik secara permanen maupun musiman. Ciri khas lahan basah adalah muka air yang didangkal dan dekat dengan permukaan tanah, serta adanya vegetasi atau tumbuhan khas yang dapat hidup di lingkungan tersebut. Contoh lahan basah meliputi rawa-rawa, hutan bakau, lahan gambut, sungai, danau, delta, dan sawah. Nih ada pertanyaan nih, kenapa sih lahan basah penting untuk dipelajari dalam konteks hukum? Oke, baik, biar aku yang menjawab. Jadi, lahan basah penting dipelajari dalam konteks hukum karena merupakan ekosistem yang rapuh dan sensitif yang sangat bergantung pada cara pemanfaatan dan pelestariannya. Lahan basah memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan karena selalu tergenang air sehingga alat bukti terkait tindak pidana lingkungan harus menyesuaikan dengan sifat fisik tersebut. Hukum lingkungan untuk lahan basah mengacu pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penerapan asas primum remedium atau asas pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan. Sehingga pemahaman ini penting untuk melindungi lahan basah dari pencemaran dan kerusakan yang dapat berdampak luas pada ekosistem dan masyarakat sekitar. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, apa sih potensi konflik hukum terkait lahan basah Indonesia, Wandi? Oke Jik, jadi potensi konflik hukum terkait lahan basah di Indonesia itu cukup besar. Ya. Karena sering terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan. Antara lain konflik antara hak adat dan sertifikat tanah resmi, serta kepentingan bisnis dan pembangunan. Masalah tumpang tindih ini menimbulkan ketegangan antara warga, perusahaan, dan pemerintah yang berujung pada sengketa lahan. Selain itu, pengaturan hukum yang ada seringkali belum sinkron dan belum mengakomodasi kepastian hukum untuk masyarakat adat. Sehingga untuk masyarakat adat rentan memicu konflik berkelanjutan. Penyelesaian konflik lahan basah memerlukan pendekatan hukum yang adil, dialog terbuka, dan kebijakan yang memastikan penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta tata kelola yang berkelanjutan. Oke. Terima kasih jawabannya untuk Saudara Wandi. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi penjelasannya dari materi kelompok 5. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, lahan basah merupakan ekosistem yang sangat penting dan rapuh, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan khusus. Dalam konteks hukum, pemahaman tentang lahan basah menjadi krusial karena karakteristik fisiknya yang selalu tergenang air mempengaruhi cara penegakan hukum lingkungan, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan sesuai dengan prinsip asas primum remedium. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lahan basah sangat vital untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah dampak negatif bagi masyarakat serta lingkungan secara luas. Namun, di Indonesia, potensi konflik hukum yang terkait dengan lahan basah cukup tinggi. Konflik ini umumnya muncul akibat tumpang tindih kepemilikan dan pengusahaan lahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat adat dengan hak adatnya, sertifikat tanah resmi, kepentingan bisnis, dan rencana pembangunan pemerintah. Ketidakselarasan peraturan hukum yang ada seringkali memperparah ketidakpastian hukum dan meningkatkan kerentanan konflik yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik lahan basah memerlukan pendekatan hukum yang adil dan inklusif. Dialog antara
pemangku kepentingan, serta kebijakan yang menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat, adat, dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok, kita kelompok berapa? 5. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.